warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, selamat pagi. Wie geht es euch? Apa kabar kalian semua? Geht es euch gut? Apakah kalian semua baik-baik saja? Wow, super. Mir geht es auch gut. Okay, heute lernen wir über bestimmter und bestimmter Artikel beim Deutschunterricht. Kali ini kita akan belajar artikel benda dalam bahasa Jerman, bestim dan unbestimmter Artikel. Baik, selanjutnya, sebelum kita ke materi, perlu kita ketahui kompetensi dasar dari materi kali ini, yaitu menafsirkan tindak tutur yang terkait dengan memberi dan meminta informasi tentang nama dan jumlah orang, benda, bangunan publik, sifat dan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, dan benda. Di lingkungan sekolah, pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis, sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua adalah kompetensi dasar dari psikomotorik, yaitu memproduksi teks interaksi transaksional lisan dan tulis, pendek dan sederhana terkait tindakan untuk memberi dan meminta informasi tentang nama dan jumlah orang, benda, bangunan publik, sifat dan tingkah laku, tindakan, fungsi orang dan benda di lingkungan sekolah, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar. Lalu, tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran media video interaktif ini, peserta didik diharapkan dapat menemukan kaidah artikel dalam bentuk bestimmter dan unbestimmter artikel dengan sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, serta mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Jerman. Nah, untuk sumber belajarnya adalah dari buku Beste Freunde vom Huber Verlag dan juga gambar-gambar di Google. Baik, kita menuju materi. Artikel, apa sih artikel itu? Ya, dalam bahasa Jerman, setiap benda memiliki artikel tersendiri atau jenis kelamin tersendiri. Nah, apakah itu? Der, die, das. Jika dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris itu hanya the ya, hanya the. Padanan dalam bahasa Inggrisnya hanya the. Kalau bahasa Jerman ada der, ada die, ada das. Der itu untuk yang benda maskulin atau laki-laki. Sedangkan die untuk benda feminin, untuk perempuan. Dan das adalah benda netral. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya kita harus menghafal. Meskipun ada triksnya, tetapi tetap pada intinya kita harus menghafal. Nanti di video berikutnya insya Allah saya akan berikan bagaimana triknya. Nah, contohnya der Tisch, meja. Meja itu maskulin, laki-laki. Ini kalian benar-benar harus hafal ya. Der Tisch. Jadi tidak hanya menghafal Tischnya saja, kalian harus hafal itu der atau die atau dasnya. Selanjutnya, Tasche. Tasche, di Tasche, tas. Das Buch, buku ya. Selanjutnya, das Buch itu netral, makanya depannya das ya. Selanjutnya, das Schreiben vom Namen in der deutschen Sprache beginnt mit Großbuchstaben. Apa itu? Ya, penulisan kata benda dalam bahasa Jerman itu diawali dengan huruf besar. Huruf besar ya, ini adalah huruf besar. Jadi, kata benda dalam bahasa Jerman, nulisnya depannya harus huruf besar. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Maskulin, lihat depannya semua der. Di der semua ya. Feminin, di semua. Natural, das semua. Contoh-contohnya ya. Maskulin itu, ini kita lingkup benda-benda di lingkungan sekolah ya. Der Kuli artinya pulpen. Der Stuhl artinya kursi. Der Bleistift. Der Bleistift itu pensil. Der Ball itu bola. Der Hut itu topping. Der Lehrer itu guru ya. Kalau guru laki-laki atau pekerjaan laki-laki itu maskulin. Der Lehrer, der Schüler itu maskulin. Ya. Kemudian ada der Spitzer. Spitzer itu rautan.
Der Garten. Garten itu adalah taman. Nah, oke. Selanjutnya, di Krawate, dasi. Di Tafel, papan tulis. Di Schule, sekolah. Di Moschee, itu masjid. Di Toilet, itu toilet. Di Klasse, itu kelas. Di Brille, kacamata. Di Lehrerin, guru perempuan. Ada der Schüler, murid laki-laki. Ada die Schülerin, itu murid perempuan. Masih ingat ya? Materi memperkenalkan diri. Selanjutnya, netral. Ada das Papier, itu kertas. Ada das Uniform, itu seragam. Das Labor, itu adalah laboratorium. Das Lehrerzimmer, ini adalah ruang guru. Das Büro, itu kantor ya. Kantornya bisa juga bukan hanya khusus untuk guru. Das Büro. Kemudian das Auto, mobil. Das Wörterbuch, itu kamus. Das Regal, lemari ya. Lemari biasanya untuk buku. Selanjutnya, apa ini yang merah di bawah? Das ist ein Kuli. Nah, ein ini, ein dan eine itu kalau dalam bahasa Inggris itu dan en. Sebuah, artinya sebuah. Dan en. Kalau bahasa Jerman ada ein, ada eine. Entschuldigung. Ya, agak susah pennya. Ya, kalau Jerman ein, eine. Kalau bahasa Inggris ada dan en. Oke? Ya, artinya sebuah. Jika bendanya maskulin, der, dia jadinya ein. Jika bendanya feminim, dia jadinya eine. Jika bendanya netral, dia menjadi ein. Nah, sudah tahu kan mengapa kita harus menghafal the artikelnya untuk mengetahui kapan kita menggunakan ein dan eine. Ya, kesimpulannya untuk maskulin dan netral, ein dan eine menjadi ein. Untuk yang feminim menjadi eine. Baik, selanjutnya. Nah, yang saya tadi jelaskan, bestimmter Artikel. Kalau dalam bahasa Inggris itu yang de. Yang unbestimmter Artikel. Kalau dalam bahasa Inggris itu dan en. An apple, a pen ya. Kalau bahasa Jerman ein dan eine. Dan ini tergantung benda artikelnya perempuan atau laki-laki menentukan kapan kita menggunakan ein dan eine. Zum Beispiel. Nah, lihat kata das ist dengan das di sini artinya beda ya. Kalau das ist adalah ungkapan dalam bahasa Inggris this is, dalam bahasa Indonesia ini. Kalau das ini untuk artikel, kalau das yang di sini untuk artikel yang netral ya. Baik, selanjutnya. Das ist stool. Stool ini sebuah kursi. Berarti stool itu der, di, atau das. Coba dilihat di slide sebelumnya. Ya, der Stuhl. Stool itu laki-laki, maskulin. Berarti kita isi dengan ein. Ein, ya. Selanjutnya, wie heißt das auf Deutsch? Apa ini? Apa bahasa Jermannya ini? Ini adalah sebuah papan tulis. Das ist Tafel. Das ist ... Tafel. Tafel itu apa sih? Oh, Tafel itu feminin atau perempuan yang depannya di. Maka di sini jawabannya eine. Eine. Oke. Selanjutnya, was ist das? Apa ini? Ini adalah sebuah kamus. Das ist ... Wörterbuch. Ingat, Wörterbuch itu adalah netral. Berarti kita jawabnya ein. Ya. Paham sampai di sini? Habt ihr verstanden? Apakah kalian paham semua? Ya, wir haben verstanden. Kalau kita paham, jawabnya seperti itu. Selanjutnya, ya, unbestimmter Artikel dan bestimmter Artikel. Apa perbedaannya? Ya, unbestimmter Artikel adalah sesuatu yang belum pasti.
ya kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris bestimmt terartikel itu the, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, contohnya, das ist ein Hut. Ini sebuah topi. Topi yang mana? Der Hut ist teuer. Topi yang harganya mahal. Ya, kenapa di sini der? Karena Hut itu adalah jenis kelaminnya laki-laki. Dan kalau ein itu kemungkinannya hanya dua. Kalau enggak der itu das ya. Kalau eine, das ist eine Tasche. Ini sebuah tas. Tas yang mana? Die Tasche ist aus Leder. Tas yang terbuat dari kulit. Maaf ya, agak-agak berisik. Selanjutnya, das ist ein Auto. Ini sebuah mobil. Das Auto kaufe ich in Paris. Wow, jauh banget ya. Jadi ketika jawabannya ein Auto, ini sebuah mobil. Di sini belum pasti mobil yang mana. Ini sebuah mobil. Kecuali kita langsung menunjukkan das ist Auto. Das ist ein Auto. Ini sebuah mobil atau das Auto kaufe ich in Paris. Mobil itu saya beli di Paris. Jadi sudah pasti ya. Jadi kalau bestimmt terartikel itu pasti, kalau unbestimmt terartikel itu belum pasti. Contohnya, Übung, latihan. Das ist Krawatte. Krawatte ist schon schmutzig. Pertama kita mengidentifikasi mana yang unbestimmt, mana yang bestimmt. Tentu saja unbestimmt ada di awal kalimat. Di sini untuk kasus di sini ya. Das ist Krawatte. Oh, Krawatte itu artikelnya der atau di atau das ya. Let's check. Coba dicek ya. Oh, Krawatte itu di perempuan. Maka di sini kita tulisnya eine. Selanjutnya, Krawatte ist schon schmutzig. Dasi yang mana? Oh, dasi yang sudah kotor. Ingat, Krawatte itu artikelnya apa ya? Krawatte itu artikelnya di. Karena ini bestimmt, jadi kita tulis langsung di. Selanjutnya, coba kalian kerjakan ya. Untuk latihan. Jika ada pertanyaan untuk murid saya bisa bertanya di Google Classroom. Untuk yang penonton YouTube yang ingin belajar bahasa Jerman, silahkan tulis di kolom komentar. Oke. Ich glaube, das ist alles für heute. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Wir treffen uns wieder nächste Woche. Kita bertemu lagi minggu depan insyaallah. Danke, auf Wiedersehen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.